itu kurang lebih. Silakan. Anatomi dan struktur hierarki. Silakan. Sudah kelihatan slide-nya Bapak Ibu? Kelihatan. Bagus. Bu Irmanya udah datang, Bu Irma tadi udah ya. Pak Sandra udah lihat. Siap, Prof. Ya, Pak Suroso. Udah. Assalamualaikum Pak Suroso. Belum bisa. Pak Suroso istrinya sakit, Prof. Oh, jangan. Kan mudah-mudahan beliau bisa sembuh ya. Dan yang tunggunya lagi Pak Surosonya lebih sembuh lagi. Panjang. Assalamualaikum Panjang. Waalaikumsalam, Prof. Ya, Pak Rohmana. Pak Suroso ada, Prof. Cuman Ada. Pak Rohmana. Pak Rohmana yang tidak hadir. Pak Rohmana yang Oh, Pak Rohmana ya. Ya, Pak Istrinya Hilman. dirawat, Prof. Pak Hilman Hadi. Assalamualaikum Pak Hilman. Waalaikumsalam, Prof. Ada Tadi hadir. Pak Yamin udah tadi. Silakan Ibu Bapak dimulai. Dari anatomi dulu silakan. Baik, saya mulai aja ya, Prof. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Ali sebagai pembimbing kita dalam mata kuliah filsafat keilmuan. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa Doktor Ilmu Manajemen yang kesempatan kali ini hadir dalam pemaparan saya mengenai anatomi, ilmu, dan struktur hierarki. Untuk memanfaatkan waktu, saya awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Awali. Baik, kita berbicara tentang anatomi. Biasanya identik dengan bagian tubuh. Ya, seperti kalau di dunia kesehatan, bagian tubuh itu seperti tangan, kaki, kemudian kepala, begitu juga dengan tumbuhan. Saya cari informasi tentang anatomi untuk ilmu kurang banyak gitu di Google. Akhirnya saya disinonimkan, ternyata anatomi itu adalah komponen bagian-bagian dari keilmuan. Sebelum saya membahas tentang anatomi itu, mari kita bahas dulu apa itu ilmu, gitu kan? Apakah itu pengetahuan? Apakah ilmu dan pengetahuan ini sesuatu hal yang sama, ataukah ilmu dan pengetahuan ini adalah sesuatu hal yang berbeda? Ini akan menjadi suatu penelaah yang lebih dalam sesuai dengan filsafat keilmuannya. Kita ada pertanyaan, menurut Anda, apakah ilmu bagian dari pengetahuan atau apakah pengetahuan bagian dari ilmu? Nah, sebelum itu kita harus tahu karakteristik dari masing-masing apa ilmu dan pengetahuan. Baik, mohon slide-nya, Pak. Mohon slide-nya, Pak. Baik. Ada yang berpendapat bahwa ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerapkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan. Jadi ilmu adalah suatu pengetahuan cuman yang sudah sudah bersistem dan punya metode-metodenya yang menjelaskan, menerangkan suatu gejala-gejala fenomena tertentu yang untuk di bidang pengetahuan. Sedangkan pengetahuan sendiri ada yang berpendapat bahwa adalah informasi yang sudah diketahui oleh seseorang atau sekelompok orang yang kebenarannya masih belum diuji dan dikaji. Jadi hanya cukup tahu saja gitu bahwa hal itu adalah sesuatu yang diketahui, itu pengetahuan. Baik, next, Pak. Ada juga yang berpendapat bahwa ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu.
Artinya, di sini berpendapat bahwa ilmu adalah beberapa pengetahuan atau akumulasi pengetahuan yang berdasarkan teori-teori yang sudah diuji secara sistematiknya. Sedangkan pengetahuan itu sendiri adalah segala sesuatu yang datang dari hasil aktivitas panca indera untuk mengetahui, yaitu terungkapnya suatu kenyataan dalam jiwa sehingga tidak ada keraguan terhadapnya. Jadi misalkan gini, saya tidak tahu untuk program web. Saya tidak tahu awalnya. Dengan cara melihat, mendengar, orang mengaplikasikan web itu, jadi saya tahu. Tetapi belum termasuk dalam ilmu dalam web itu. Belum. Jadi perlu lebih dalam lagi untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jadi hanya cukup tahu, oh web ini seperti ini. Itu pengetahuan. Tapi ilmu itu lebih dalam dari pengetahuan. Oke, next. Maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara ilmu dengan pengetahuan adalah karakteristik dari ilmu itu memiliki sistem yang tersusun secara sistematis, sedangkan pengetahuan belum tersusun secara sistematis. Jangkauannya lebih luas kalau untuk ilmu dan pengetahuan tidak terlalu luas. Metode pembuktiannya bersifat objektif, ada yang bersifat subjektif untuk pengetahuan. Objek yang disampaikan telah diuji dan dikaji, dan pengetahuan belum diuji dan dikaji. Kebenarannya bersifat umum dan universal. Kalau pengetahuan sesuai dengan pemahaman yang ditangkap oleh panca indera. Itu perbedaan antara ilmu dan dengan pengetahuan. Maksud ilmu ini adalah ilmu pengetahuannya. Baik, next. Asumsi dasar tentang ilmu. Ilmu bertujuan menjelaskan segala yang ada di dalamnya. Satu, ilmu menjelajah dunia empirik tanpa batas sejauh dapat ditangkap oleh panca indera. Walaupun ilmu lebih luas daripada pengetahuan, tetapi pada dasarnya ilmu berasal dari apa yang ditangkap oleh panca indera. Kemudian tingkat kebenarannya relatif dan tidak pada tingkat kebenaran mutlak. Gitu. Ilmu itu kadang-kala bisa benar ataupun bisa salah. Jadi ada istilahnya kebenaran mutlak itu tidak ada, hanya relatif saja tergantung dari perkembangan zaman. Ilmu menemukan hubungan sebab akibat yang teruji secara sistematik. Jadi adanya suatu ilmu karena ada akibat, sebab dan akibat yang sudah diujikan sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya kepada Ibu Irma barangkali untuk menyampaikan slide-slide. Terima kasih. Ya, terima kasih Panjang. Izin Prof waktunya. Next Pak Ade. Komponen ilmu atau anatomi ilmu. Ilmu dimaknai di dalam ilmu filsafat dimaknai sebagai kumpulan pengetahuan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakan ilmu dengan pengetahuan. Ilmu baru bisa dianggap jika memiliki komponen atau bagian-bagian di dalamnya, maka komponen atau bagian-bagian tersebutlah yang menjadi syarat utama untuk mengakui bahwa hal tersebut baru bisa dikatakan ilmu. Menurut BAM, ilmu pengetahuan setidaknya melibatkan 6 komponen penting, yaitu masalah atau problem, sikap, metode, aktivitas, kesimpulan, dan pengaruh. Next, Pak Ade. Komponen-komponen ilmu pengetahuan menurut BAM, ilmu pengetahuan setidaknya melibatkan 6 komponen, yaitu tadi masalah yang dianggap mengandung sifat ilmiah. Menurut BAM, suatu masalah bisa dianggap ilmiah sedikitnya memiliki 3 ciri, terkait dengan komunikasi, sikap ilmiah, dan metode ilmu. 2, sikap atau attitude. Sikap ilmiah atau scientific attitude menurut BAM setidaknya memiliki 6 ciri pokok, yaitu keingintahuan, spekulasi, kesadaran untuk berlaku objektif, terbuka, menangguhkan keputusan, atau bersifat sementara. Next, Pak Ade. Metode menurut BAM bahwa esensi dari sebuah pengetahuan adalah metode, ada 5 langkah esensial dan ideal menurut BAM dalam menerapkan metode ilmu yang harus dipahami oleh seorang peneliti atau ilmuwan, yaitu memahami masalah, menguji masalah, menyiapkan solusi, menguji hipotesis, dan memecahkan masalah. Aktivitas, yaitu aktivitas dimaksud adalah penelitian ilmiah yang memiliki 2 aspek, individual dan sosial.
Aktivitas penelitian ilmiah meliputi observasi, membuat hipotesis, menguji observasi dan hipotesis dengan cermat dan terkontrol. Next. Kesimpulan merupakan penilaian akhir dari suatu sikap, metode, dan aktivitas. Kesimpulan ilmiah tidak pasti tetapi bersifat sementara dan tidak dogmatis. Bahkan jika kesimpulan dianggap dogmatis, maka akan mengurangi sifat dasar dari ilmu pengetahuan. Pada dasarnya ilmu pengetahuan itu bersifat tidak stabil. Setiap generasi berhak untuk menginterpretasikan kembali tradisi ilmu pengetahuan itu. 6. Pengaruh atau efek ilmu pengetahuan memiliki 2 pengaruh, yaitu pengaruh terhadap teknologi dan industri, pengaruh pada peradaban manusia. Next, Pak Ade. Struktur ilmu pengetahuan yaitu suatu kumpulan pengaruh sistematik yang berkaitan atau dikoordinasikan agar dapat menjadi dasar teoritis atau memberikan penjelasan termaksud. Ini sepertinya internetnya kurang jelas ya, jelek sepertinya sinyalnya. Struktur ilmu pengetahuan terdapat pada suatu anggota yang luas bahwa ilmu pada dasarnya adalah metode induktif empiris dan memperoleh ilmu pengetahuan. Langkah-langkah proses berpikir sekaligus menjadi unsur-unsur dalam ilmu pengetahuan diurutkan dalam 8 rangka. Untuk selanjutnya akan dijelaskan atau akan dipaparkan oleh Pak Suroso. Mangga Pak Suroso. Baik, Bu. Terima kasih. Saya melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Selanjutnya adalah tentang struktur ilmu pengetahuan. Ya, jika digambarkan seperti ini. Kemudian penjelasannya next Pak Ade. Ada metode ilmiah, teori, hipotesis, logika, ya, kemudian data informasi, pembuktian, evaluasi, dan paradigma. Next Pak Ade. Ya, ini tentang metode ilmiah. Jadi yang pertama, metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan melalui metode ilmiah. Metode ilmiah juga merupakan ekspresi mengenai cara bekerja pikiran. Dengan cara bekerja ini, maka pengetahuan yang dihasilkan diharapkan mempunyai karakteristik tertentu yang diminta oleh ilmu pengetahuan, yaitu sifat rasional dan teruji yang memungkinkan tubuh pengetahuan yang disusunnya merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan. Dalam hal ini, maka metode ilmiah mencoba menggabungkan cara berpikir deduktif dan cara berpikir induktif dalam menggabungkan tubuh pengetahuannya. Yang pertama, berikutnya. Selanjutnya next Pak Ade. Ya, secara garis besar, metode ilmiah dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah metode ilmiah yang bersifat umum, yang keduanya adalah metode penyelidikan ilmiah. Tentang metode ilmiah yang bersifat umum ini, metode ilmiah yang bersifat umum dibagi juga menjadi 2, yaitu metode analitika sintesis dan metode non-deduksi. Metode analitika sintesis merupakan gabungan dari metode analisis dan metode sintesis. Metode non-deduksi merupakan gabungan dari metode deduksi dan metode induksi. Kemudian yang keduanya, metode ilmiah yang kedua, yaitu metode penyelidikan ilmiah. Metode penyelidikan ini dapat dibagi menjadi 2 juga, yaitu metode penyelidikan yang berbentuk daur atau metode siklus empiris, dan metode vertikal atau yang berbentuk garis lurus atau metode linear. Next, Pak Ade. Ya, keduanya dari susunan itu adalah
teori. Teori yang dimaksud di sini adalah penjelasan mengenai gejala yang terdapat dalam dunia fisik tersebut. Teori merupakan suatu abstraksi intelektual di mana pendekatan secara rasional digabungkan dengan pengalaman empiris. Artinya, ya teori ilmu merupakan sesuatu penjelasan rasional yang bersesuaian dengan objek yang dijelaskannya. Teori juga merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu faktor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan. Setelah itu, yang ketiga strukturnya adalah hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sementara ya, atau jawaban sementara tentang hubungan antara variabel. Hubungan hipotesis ini diajukan dalam bentuk dugaan kerja atau teori yang merupakan dasar dalam menjelaskan kemungkinan hubungan tersebut. Hipotesis diajukan secara khas dengan dasar coba-coba. Hipotesis berfungsi untuk mengikuti data sedemikian rupa sehingga hubungan yang diduga dapat kita gambarkan dan penjelasan yang mungkin dapat kita ajukan. Hipotesis. Selanjutnya, next Pak Ade. Logika. Logika, ya. Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang membuat pengetahuan. Agar pengetahuan dihasilkan penalaran, itu mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan dengan cara tertentu. Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap valid kalau proses penarikan kesimpulan itu dilakukan menurut cara tertentu. Cara penarikan kesimpulan ini disebut logika, di mana logika secara luas didefinisikan sebagai pengkajian berpikir secara valid. Langkah menurut Tililianci ya, digolongkan menjadi 5 macam, yakni yang pertama adalah logika dalam pengertian luas dan sempit, kemudian logika deduktif dan induktif, logika formal dan material, yang keempat logika murni dan terapan, yang kelima adalah logika filsafat dan matematik. Next, Pak Ade. Ya, selanjutnya struktur ilmu pengetahuan selanjutnya yang kelima adalah data informasi. Tahapan ini merupakan suatu yang dikenal dalam metode keilmuan. Disebab oleh banyaknya kegiatan keilmuan yang diarahkan kepada pengumpulan data. Maka banyak orang yang menyamakan keilmuan dengan pengumpulan fakta. Hasil observasi ini kemudian dituangkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Susunan selanjutnya yang keenam adalah pembuktian. Ya, langkah selanjutnya setelah menyusun hipotesis adalah menguji hipotesis tersebut dengan mengonfrontasikan dengan dunia fisik yang nyata. Pengujian kebenaran dalam ilmu berarti mengetes alternatif hipotesis dengan pengamatan kenyataan sebenarnya. Dalam hubungan ini, maka keputusan terakhir terletak pada fakta. Jika fakta satu hipotesis, maka hipotesis yang lain dipilih dan diproses ulang. Next, Pak. Ya, ini 7 dan 8. Ketujuhnya adalah evaluasi. Evaluasi dalam hal ini adalah menarik kesimpulan yang merupakan penilaian apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Sekiranya dalam proses menguji hipotesis tidak terdapat fakta yang cukup mendukung, maka hipotesis itu ditolak. Hipotesis yang diterima kemudian dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah sebelumnya, serta telah teruji kebenarannya. Kemudian yang ke-8-nya adalah paradigma, yang terakhir. Secara umum pengertian paradigma adalah seperangkat keyakinan atau dasar yang menuntut seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan paradigma itu, paradigma ilmu, pengetahuan memiliki definisi bahwa seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan-tindakan manusia dalam keseharian atau penyelidikan ilmiah. Pandangan tentang paradigma ilmu pengetahuan berubah waktu. Perubahan paradigma dalam ilmu pengetahuan mencakup seluruh aspek paradigma. Next, Pak Ade. Baik, itu Bapak Ibu teman-teman semuanya yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Silakan ke panjang lagi. Sama, enggak? Baik,
terima kasih Pak Haji Suroso atas pemaparannya. Untuk selanjutnya barangkali ada yang mau menambahkan apa yang kami paparkan. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan, tapi yang menambahkan gitu sharing kepada kelompok yang lain. Saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil kerja diskusinya. Dan silakan pada kelompok 1, 2, 4 dan yang lainnya untuk memberikan komentar atau juga bisa pernyataan dan juga dalam bentuk pertanyaan. Silakan. Kelompok 1 barangkali ada mewakili kelompok 1. Atau masih ada tambahan dari kelompok 3 barangkali ada yang tersisa. Silakan. Kelompok 2, Pak. Oh, silakan kelompok 2. Ya, saya ingin menanyakan Siapa, Pak? Ari. Ya, Pak Ali, silakan. Saya ingin menanyakan tentang perbedaan dan persamaan ilmu, pengetahuan, dan filsafat secara contoh real di lapangan, Pak. Terima kasih. Ya, jelas sekali dari kelompok 2, Pak Ari mewakili kelompok 2 maksudnya hanya satu pertanyaan tentang beda dan sama ilmu, pengetahuan, dan filsafat. Kalau ilmu pengetahuan tadi Pak Ari bisa menyimak tayangan. Mungkin filsafat tambahan pertanyaan untuk kelompok 3. Silakan kelompok 3. Bu Irma atau siapa yang mau mewakili, atau Pak Yamin nih, belum kedengaran suaranya. Silakan Pak Yamin. Atau silakan siapa aja setelah kelompok 3. Silakan. Pak Ketua Sela. Mangga, sahawai, Payun, mangga. Mangga Pak Yai. Mohon maaf kalau salah, Pak. Tidak apa-apa. Kan lebih baik salah daripada tidak sama sekali. Mohon maaf sekali Pak Ari, sependek yang saya pahami Pak, sependek yang saya pahami. Baik ilmu atau pengetahuan atau filsafat adalah sama-sama kebenaran. Ya. Sesuai dengan kadar yang bisa didekatkan Pak Yamin, kurang jelas. Didekatkan ininya, suaranya. Ya, siap. Kurang jelas, Pak. Coba. Lanjut, Pak, silakan. Segini jelas, Pak? Ya, boleh, Pak. Langsung, ya. Pak. Jelas segini ya, Pak? Ya, bagus. Silakan. Bisa diteruskan, Pak. Ya. Ya, sebelumnya mohon maaf pada Profesor dan juga kepada saudara kami, Pak Ari. Sependek yang saya pahami berkaitan dengan pengetahuan, ilmu, dan filsafat. Ketiga-tiganya sama-sama mencari nilai kebenaran, ya, mencari nilai kebenaran, di mana kalau pengetahuan sebuah nalar saja, tapi kalau ilmu sudah kepada sebuah penggunaan tadi ya, ada sebuah tahapan-tahapan, bahkan kalau di dalam sependek yang kami pahami dari guru kami, yang namanya itu adalah pengetahuan yang ditemukan, dan tidak disebut sebuah ilmu belum mengamalkan apa yang diketahuinya gitu. Nah, sementara filsafat itu adalah sebuah ibaratnya konsep dari sebuah kebenaran itu sendiri gitu. Itu barangkali yang bisa saya pahamkan Pak Prof atau Pak Ali. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih Pak Yamin. Wah, ini menambah ini
Humble-nya Prof. Pak Yamin tidak sepanjang tapi sependeknya. Menarik ini, Pak. Izin Prof, kelompok 1 Prof, Silakan kelompok 1, silakan. Siapa ini? menambah. Ade Prof, Pak Ade, silakan Pak Ade. menambahkan. Tadi kan Pak Ari bertanya terkait perbedaan ilmu filsafat. Kalau kalau sementara yang buku yang saya baca, karena pengetahuan atau knowledge dibagi kalau dalam bukunya Ahmad Tafsir itu 3, ada sains, filsafat, sama mistik. Nah, di antara ketiganya perbedaannya itu dilihat dari objek, kemudian paradigma, metode, dan kriteria. Nah, untuk sains sendiri, itu objeknya itu empiris. Kemudian paradigmanya itu sains, kemudian metodenya itu berupa metode ilmiah. Kriterianya adalah rasional empiris. Nah, kemudian untuk filsafat, itu objeknya itu abstrak rasional. Kemudian paradigmanya itu rasional. Metodenya itu metode rasional. Kemudian kriterianya itu pasti rasional. Kemudian kalau dari mistik sendiri adalah objeknya itu abstrak, karena ya tidak terlihat mungkin ya. Kemudian abstrak suprarasional. Paradigmanya itu mistik. Kemudian metodenya adalah latihan sama metode yakin. Ya kalau tidak yakin ya berarti tidak suprarasional. Kemudian untuk kriterianya ya bisa dengan rasa, iman, logis, tapi terkadang empiris. Itu paling Prof menambahkannya. Kalau yang masih penasaran ingin menambahkan, baik dari kelompok 3 ataupun kelompok lain, bisa dalam pertanyaan juga pernyataan. Prof, boleh ditambahkan Prof? Boleh, kelompok siapa ini? Siapa? Neni Sumarni dari kelompok 5. Kelompok 5 silakan. Bu Neni, silakan. Ini juga sama ya Prof ya, sependek pemahaman saya seperti Pak Kiai tadi. Nah, ikut Pak Kiai. Kita memang belum oke. Referensi dikit. Iya, terima kasih. Waduh. Khawatirnya nanti jadi blunder gitu. Oke. Jadi ya, kalau ciri khas Kiai tawadu memang. Hamba. Silakan Bu Neni. Oke, begitu ya Prof ya. Kalau tadi kan dipertanyakan itu adalah tentang perbedaan dari filsafat dengan ilmu pengetahuan gitu. Sebetulnya tadi saya pahami juga dari Pak Kiai gitu sama gitu ya. Artinya kan memang kalau kita mencari perbedaan itu adalah letaknya bagaimana kita itu ingin menemukan atau mencari tujuan awal gitu ya. Sehingga kalau saya tadi memahaminya bahwa kan filsafat ini diperlukan sebagai panduan gitu dalam menjalani kehidupan kita gitu, baik itu nanti dalam arti untuk mencari korelasi tentang penelitian gitu ataupun keilmiahan gitu. Artinya bahwa ilmu pengetahuannya itu adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita gitu ya, mencari dari letak penelitian tersebut atau karya-karya ilmiah lainnya. Sedangkan filsafatnya itu adalah untuk membentuk karakter gitu, karakteristik kita sebagai individu atau kelompok yang berusaha mencari ilmu pengetahuan tersebut gitu. Jadi artinya kalau saya menyimpulkan itu adalah bagaimana tujuan ini mau kita cari gitu, Prof. Sepemahaman tadi, Prof ya, sependek pengetahuan pemahaman saya seperti itu gitu. Sehingga kalau dibilang perbedaan mungkin bukan perbedaan, tetapi pada posisi untuk apakah pengetahuan ini akan dicari kebenarannya dalam apa gitu, kemudian filsafat ini tujuannya untuk apa gitu. Kalau menurut pendapat saya tadi seperti itu, sehingga filsafat dapat membentuk karakteristik individu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita di dalam rangka mencari pertanyaan tadi atau jawaban tadi. Begitu Prof, terima kasih. Terima kasih Bu Neni dari kelompok 5 atas pendek penjelasannya. Begitu kan Bu Neni ya? Pendek penjelasannya.
Akan tetapi ingin saya mengulang dari pertanyaan Pak Ari itu adalah beda ilmu dengan pengetahuan dan ilmu. Dan diberi contoh yang konkret. Begitu Ibu Bapak. Saya ingin mengulang kalau ada yang belum jelas suara saya. Pak Ari dari kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 3 tentang beda ilmu antara ilmu, pengetahuan, dan filsafat. Begitu. Kemudian dikonkretisasi contohnya apa? Gitu. Satu aja, nggak usah banyak. Silakan, barangkali dari kelompok 3 ada yang mau menjelaskan ulang. Silakan. Pak Yamin, barangkali ini tambahan lagi. Atau yang lainnya, Bu Irma, dari kelompok. Prof, sedikit mungkin ya. Boleh Pak Yamin, silakan. Jadi mungkin ini hanya tadi ya, hanya mencoba istilahnya ya, saya mencoba pahamkan diri saya sendiri dalam artian seperti ketika mohon maaf nih sebelumnya saya mengutip sedikit di dalam Quran kan ada istilah ilmu yakin ya, aina yakin dan haku yakin. Jadi saya mencoba memahaminya nih Pak Ari, Pak Prof ya, bahwa ilmu yakin itu ranahnya pengetahuan, ya, ranahnya pengetahuan. Contoh seperti ini, ada istilah di orang Sunda nyangut, nyangut. Kalau kita mancing nyangut gitu, atau ngureknya nyangut gitu ya Pak ya. Nah, menurut pengetahuan ya, nyangut itu kalau mancing nyangut itu selukna teh gegetaran gitu. Nah, menurut pengetahuan bahwa ketika lukna atau katakanlah si mata itunya begitu, itu adalah sedang dimakan oleh ikan. Nah, ketika kita tahu sedang dimakan oleh ikan, pengetahuan itu ranahnya pengetahuan, ilmu yakin gitu. Nah, untuk membuktikannya adalah dengan aina yakin. Aina yakin itu adalah pembuktian. Itulah ranah ilmu, ranah ilmu. Maka ketika kata pengetahuan, kalau misalkan sedang dimakan, cepat-cepatlah ditarik gitu. Maka akan kelihatan ikannya. Pada saat ditarik, kemudian terlihat ikan, itulah ikan. Ada di ikan. Itu ranah ilmu pengetahuan. Nah, ketika pengetahuan bersambung dengan ilmu, pengetahuan bersambung dengan ilmu, itulah ranahnya hakul yakin. Benarlah kata pengetahuan bahwa kalau misalkan nyangut, ya itu sedang dimakan ikan, buktikannya tarik, ya itu ranah ilmu. Bersambungnya antara pengetahuan dengan ilmu, itulah ranah hakul yakin. Yakinlah kita bahwa jadi yang namanya filosofi itu adalah menggunakan kerapuhan dalam hati. Seperti begitu mungkin barangkali Prof yang bisa saya contohkan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Terima kasih tambahan dari kelompok. Satu lagi Prof, dari saya Prof. Silakan kelompok berapa yang mau bicara lagi? Dari kelompok 3 Prof. Sandra. Ya, silakan. 3 siapa ini? Sandra Prof. Oh, Pak. Ya. Baik, terima kasih tadi Pak Ari dan teman-teman yang lain yang sudah menambahkan. Intinya tadi kalau ditanyakan persamaan dan perbedaan antara ilmu, pengetahuan, dan filsafat, saya coba baginya head to head gitu ya. Antara ilmu dengan pengetahuan, ilmu dengan filsafat, filsafat dengan ilmu. Nah, tadi beberapa sudah disampaikan oleh teman-teman. Saya menambahkan saja mungkin untuk perbedaan antara filsafat dan ilmu. Ya, filsafat dan ilmu perbedaannya itu dari sisi filsafat itu dilaksanakan dalam suasana pengetahuan yang menonjolkan daya spekulasi, kritis, dan pengawasan. Ya, sedangkan ilmu itu lewat riset, teman-teman. Jadi ilmu itu lewat riset dilakukan melalui pendekatan biasanya trial and error. Kemudian nilai dari ilmu itu terletak pada kegunaan yang pragmatis, sedangkan kegunaan filsafat timbul itu dari nilainya. Itu mungkin yang bisa ditambahkan sedikit, Prof. Terima kasih Pak Suroso. Silakan. Sedikit tambahkan, Pak.
kalau Boleh, berkenan. Dari Hilman, Pak. Pak Prof. Pak Hilman, Kelompok 3 juga, Pak. Oke. Iya, kelompok 3. Silakan Pak Hilman, kelompok 3 masih. Ya, saya praktis saja menjawab. Kalau pengetahuan itu menurut saya hanya mengetahui saja. Ada satu benda, ya kita tahu itu ada benda. Mungkin untuk kalau bahasa ininya untuk menjawab what, that, itu benda. Tetapi kalau ilmu pengetahuan seperti tadi yang dijelaskan, itu lebih mendalam. Dia tidak hanya what, tapi menjawab why dan how. Oke. Tetapi kalau filsafat, dia akan menjawab lebih dalam lagi. Why, and why. Sampai mereka sangat mendalam terhadap sesuatu yang diketahui tersebut. Itu kira-kira, Prof, yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Tambahan dari kelompok 3, silakan. Kelompok 3 masih ada yang silakan menambahkan? Mohon izin, Prof. Mau mencoba. Eva, Prof, dari kelompok 1. Kelompok 1, Bu Eva, silakan. Mungkin saya mau mencoba menyumbangkan pemikiran saya, Prof, tentang contoh perbedaan filsafat dengan ilmu dan pengetahuan. Misalnya kita ambil contoh air, Prof. Kalau secara filsafat mungkin ada pemikiran mengalir seperti air. Kemudian untuk ilmu dan pengetahuannya mungkin hasil akhirnya adalah sistem irigasi air misalnya. Dengan kita memakai pola pikir atau filsafat mengalir seperti air. Nah, demikian, Prof. Bagus. Bu Eva, terima kasih tambahannya. Silakan yang lain. Saya ingin mengulang. Pak Ari itu hanya satu. Dengan Pak Ari hanya satu. Saya mengulang ya. Beda antara ilmu, pengetahuan, dan filsafat. Juga sama. Diminta konkret contoh. Tadi Pak Yamin dari kelompok 3 ngurep. Ngusep ya. Mohon maaf, ngusep Pak Yamin ya. Filosofi ngusep gitu. Terima kasih. Kemudian Bu Eva barusan mengkonkretisasi konteksnya air, gitu. Silakan, masih ada yang penasaran? Prof, mau coba, Prof. Silakan. Gustina, Prof, dari kelompok 6. Kelompok 6. Silakan, kelompok 6. Siapa ini? Ini, Prof, kan tadi pertanyaan dari Pak Ari itu ilmu pengetahuan versus filsafat. Ya. Yang saya tangkap, ilmu pengetahuan itu berasal dari percobaan, Prof. Jadi cukup sampai pengetahuan. Seperti dari buku yang ditulis oleh Pak Ahmad Tafsir, dia mencontohkan bahwa jeruk, ketika kita tahu itu pohon jeruk, saat pohon itu menghasilkan jeruk. Jadi sampai di situ. Pengetahuannya hanya sampai di situ kalau ilmu pengetahuan. Sedangkan kalau filsafat, kenapa biji jeruk itu bisa menghasilkan jeruk, tidak menghasilkan apel? Karena ada sisi DNA-nya. Betul. Kalau filsafat. Jadi kalau ilmu pengetahuan hanya sampai ke, oh pohon ini katanya pohon jeruk. Kalau kita mau membuktikannya berarti menunggu itu sampai jadi jeruk. Nah, kalau filsafat, bagaimana cara membuktikan bahwa pohon ini dari biji ini menghasilkan jeruk? Ternyata dikupaslah oleh filsafat, ternyata dilihatlah itu ada sisi DNA-nya. Betul. Nah, kalau disangkut pautkan lebih dalam, filsafat itu nanti berujung kepada, oh DNA ini dihasilkan oleh siapa? Oleh Tuhan. Jadi filsafat itu lebih ke penyebabnya, sumbernya ini bagaimana. Kalau pengetahuan itu hanya, oh sampai sini gitu, Prof. Yang jeruk sampai pohon jeruknya aja gitu. Terima kasih kelompok 6 ya, Ibu Gustiana. Terima kasih tambahan. Saya Dudi, Prof. Kalau lihat wajahnya masih pada penasaran nih semua. Ya? Iya, Prof. Semua masih penasaran. Tapi nggak apa-apa. Memang belajar filsafat itu adalah wajah penasaran. Nah, jangan wajah penasaran, ujungnya seperti Comte gitu, seperti Sartre, seperti Kierkegaard, seperti Ehrenberg, jangan. Betul-betul itu jangan seperti itu. Ya minimalis dari ateis menjadi teis gitu. Oh, itu. Wajah-wajah yang mohon maaf bukan ateis malah paling tidak meragukan Tuhan ke ujung meyakini Tuhan karena tak bisa disangkal keberadaan itu. Oke, masih penasaran? Ada 2 orang lagi cukup untuk komen, silakan di kelompok mana aja. Kelompok 1. Ya, 1 silakan.
Menurut saya, yang ini juga kan tuh yang kelompok dua, kelompok jangan Pak siapa? Pak Dudi, Pak Dudi, silakan Pak Dudi. menurut saya Pak, kalau pengetahuan filsafat atau filosofi itu bersifat radikal ya, esensial dan universal, Prof. Jadi batasannya abstrak gitu kalau filsafat ya. Kalau ilmu pengetahuan itu sifatnya objek tertentu lah. Jadi ada di situ ada pengetahuan kausalitik ya, kausalitas artinya sebab akibat, kemudian deskriptif, analitik. Dan objeknya tertentu kalau ilmu pengetahuan. Tapi kalau filsafat dia esensial, kemudian universal. Itu menurut saya, Prof. Terima kasih, Pak Dudi. Satu orang lagi, silakan komen. Sebelum saya sedikit menambahkan. Boleh satu orang lagi, boleh? Silakan. Kelihatan, tapi masih ragu juga mau bicara. Yang sudah bicara mau bicara lagi, silakan. Prof. Mau, silakan. Barusan Ibu. Dari kelompok berapa, Bu? Kelompok 6, Prof. Silakan, Bu. Gustina, Prof, masih penasaran. Ya, apakah filsafat itu rasional gitu? Jadi ketika kita mencari tahu, itu harus sampai ke sisi rasionalitasnya, logikanya. Kalau sains itu hanya cukup sampai mengetahui saja produk itu berasal dari mana gitu. Kalau filsafat kita harus tahu dasarnya, paradigmanya tadi yang disinggung, sempat disinggung sedikit mengenai paradigmanya. Cukup, tidak ada tambahan lagi, Bu. Mungkin ya itu, mungkin sampai situ, Prof. Tapi masih penasaran sih, Prof. Enggak. Bener, Prof, penasaran. Kenapa, Prof? Penasaran, Prof. Jadi kayak ini mana yang duluan, telur dulu apa ayam dulu gitu ya? Ya, Ibu maunya mana gitu. Kalau ini, Prof. Jadi penasaran. Ini gara-gara Pak Ari ini. Iya, Pak Ari. Tapi ini bikin penasaran. Mancing, Pak Ari. Pak Ari pertanyaannya. Ya. Pak Ari coba telur dulu apa ayam dulu, coba Pak Ari. Izin Pak Prof. Balik lagi, ini wacana ke awal ini. Apa-apa yang penting Ibu Bapak lah. Betul. Tentang hal-hal yang Ibu Bapak bincangkan. Tadi minta izin silakan. Boleh. Silakan. Siapa yang Pak Prof dari Magdalena, Pak Prof. Ibu mana ini kelompok 4. Kelompok 4 silakan. Ini baru kelompok 4 silakan. Izin. Iya, barangkali menambahkan tadi Bu Gustina sama teman-teman yang lain. Kalau ilmu itu mungkin terfokus pada disiplin bidang masing-masing, apa Prof ya? Jadi sementara filsafat itu tidak terkotak-kotak, dia sifatnya universal. Dan dia juga sampai jauh di luar fakta ya, hingga batas kemampuan logika manusia, Pak. Jadi barangkali lebih ke skala mungkin ya, Pak ya. Jadi filsafat itu universal, sementara ilmu itu terfokus pada disiplin bidang masing-masing. Oke, itu aja, Bu. Siap. Yang lain kalau saya boleh saya buka ke lebar-lebarnya aja, silakan. Daripada balik atau selesai kuliah penasaran. Coba teman-teman semua menghilangkan kepenasaran. Silakan. Tanda petik buat Ibu dan Bapak. Komentar. Kecuali kalau nggak ada gitu aja. Silakan. Kalau izin, Prof. Silakan. Kelompok berapa? Kelompok 2 menambahkan. Silakan. Kelompok 2 menambahkan lagi, silakan. Ini kalau di antara ilmu dengan filsafat, kalau konkretnya kan kalau tadi definisi ilmu sudah ya. Kalau dimisalkan antara pohon semangka dengan beringin gitu kan. Dalam menurut ilmu, pohon semangka itu pohonnya kecil, buahnya besar. Kalau beringin, pohonnya besar, buahnya kecil. Gitu menurut ilmu. Tetapi kalau menurut filsafat, kenapa Tuhan menciptakan pohonnya besar tapi buahnya kecil? Dan kenapa Tuhan menciptakan pohonnya kecil tapi buahnya besar? Ketika kita sedang duduk di bawah beringin, ada yang jatuh. Nah, ketika jatuh, termenunglah kita. Andaikan ini buahnya besar, mungkin saya sudah meninggal gitu. Mungkin itu lebih ke filsafatnya, mungkin tentang keadilan Tuhan dalam menciptakan makhluk hidupnya. Gitu. Terima kasih sudah. Terima kasih. Yang sudah berterima kasih pohon beringin, buahnya kecil, tidak besar. Dan itu kasusnya subjektif. Ketika Bapak ke
kena jatuh pohon dari buah beringin ketika Bapak tidur, baru mengatakan adil kepada Tuhan. Itu subjektif kan? Itu temuan para subjektif mengatakan adil kepada Tuhan gara-gara buah beringin kecil ketika salah seorang lagi duduk tiduran lalu jatuh pohon beringin itu buah beringin itu. Kebayang nggak kalau sebesar durian gitu? Ya kan? Mohon maaf, saya ini menarik yang mengatakan adil kepada Tuhan setelah dia dijatuhi buah beringin yang kecil. Baru dia berkata adil karena dia sedang tidur terbangunkan. Bayangin coba kalau tidak bangun, belum tentu dia berkata Tuhan. Ini masih menyisakan masalah tentang kasus pohon beringin ya. Saya ingin mengulang kembali, kalau ada yang penasaran komentarnya adalah Pak Ali hanya bertanya satu pertanyaannya, tapi memang mengundang dan mengandung soal-soal yang lebih jauh. Mengapa, apa beda antara ilmu, pengetahuan, dan filsafat? Dan berikan contoh konkret. Tadi ada yang mengatakan air, ya. Lalu buah apa lagi? Pak Yamin tentang fenomena mancing. Lalu ada yang mengatakan semangka. Ada yang mengatakan lagi beringin terakhir. Masih ada yang penasaran? Kalau ini paham, yang lainnya bisa paham begitu aja kalau saya boleh mengungkap. Yang lainnya gampang dipahami gitu aja. Karena memang berkutat di sini. Tadi Ibu Gustina ya mohon maaf, berkata jeruk karena memang mengambil contoh yang di buku Pak Tafsir. Mengapa jeruk berbuah jeruk? Atau mengapa jeruk berbuah? Pertanyaannya begitu kan pertanyaan pertamanya. Mengapa jeruk berbuah? Dijawab oleh ilmu. Nah, kemudian oleh pengetahuan. Lalu dijawab lagi, mengapa jeruk buahnya jeruk? Dijawab oleh ilmu. Gitu. Falsafahnya, siapa yang mengasih jeruk itu? Siapa yang ngasih buah jeruk itu? Kan begitu. Silakan Ibu, kalau masih ada yang penasaran. Contohnya satu konkret gitu Bu, tapi dijawab oleh 3 dimensi. Jeruk dijawab oleh ilmu, jeruk dijawab oleh pengetahuan, jeruk dijawab oleh filsafat gitu. Gampang itu kan beda dan samanya. Ada yang mau coba lagi? Kelompok 3 menjelaskan lagi dari anatomi ilmu, hierarki dan struktur, masih ada? Tidak ada. Assalamualaikum, barangkali nggak terdengar suara saya. Terdengar Prof, terdengar. Selamat Prof. Pagi menjelang siang, sebentar lagi. Ada yang penasaran? Panjang kelihatan masih penasaran. Panjang. Bingung Bu. Emang panjang kelihatan penasaran Prof, bener. Kelihatan panjang. Tapi bingung. Gimana panjang? Bu Eva, masih penasaran Bu Eva? Tidak, Prof. Terima kasih. Siap. Pak Yamin masih ada. Coba Prof, jawabannya apa? Biar bisa tidur nanti Prof, nanti malam. Dalilnya baru ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin. Yakin. Silakan, masih ada keyakinan yang lain Pak Yamin? Silakan Pak, dibongkar lagi dalil-dalilnya Pak. Prof. Masih. Sandra, Prof. Oh, Pak Sandra silakan. Belum muncul, kemana aja nih Pak Sandra? Oh, tadi sudah, Prof. Oh, siap. Ya. Ini kelompok 3 juga Pak Sandra ya? Ya, Prof. Anak saya yang usia 2,5 tahun, ketika saya tanya bintang itu besar atau kecil, dia jawab kecil, Prof. Ya, betul. Itu pengetahuan. Itu ilmu pengetahuan atau filsafat? Dia pengetahuan itu, Prof. Hah? Ya, menurut saya itu dia menjawab berdasarkan pengetahuan dia dari lagu yang dinyanyikan, dan ketika dia melihat dari bawah ke atas ya bintang itu kecil gitu. Pengetahuan, betul. Pengetahuan. Ilmunya gimana Pak? Jawab ilmunya. Nah, ilmunya ketika anak saya yang kelas 5 saya tanya bintang itu besar atau kecil, dia bilang besar. Ya. Karena dia belajar dari ilmu pengetahuan alam dari sekolah, dia dikatakan bahwa bintang itu ukurannya besar, sekian kilometer dan lain sebagainya. Nah, tapi ketika saya tanya ke teman saya satu lagi yang sudah cukup dewasa, dia menjawab bintang itu bisa besar, bisa kecil.
bagi Allah bintang itu sesuatu yang kecil, benda yang kecil kalau dari perspektif agama. Karena tidak ada yang besar, tidak ada yang lebih besar dari Allah itu sendiri. Tapi ada juga yang mengatakan, ya memang walaupun dia sudah tahu ilmunya, dia mengatakan bintang itu juga tetap adalah sesuatu yang besar dibandingkan lagi dengan yang lain. Jadi kalau bicara filsafat itu bisa jadi berbeda-beda jawabannya setiap orang gitu, Prof. Tergantung memandangnya dari sisi apa. Mungkin itu tambahannya sedikit, Prof. Makasih. Ya. Bintang kecil, dan bisa kecil, bisa besar. Mengenai bintang, Ibu Bapak, silakan. Terima kasih Pak Sandra yang berbicara bintang kecil, bintang besar, juga bisa besar dan juga bisa kecil. Kecil, betul, Prof. Iya, terima kasih Pak Sandra. Ya, sama-sama, Prof. Yang lainnya, silakan. Udah cukup? Kelompok 3? Udah tidak ada penasaran lagi? Bu Irma? Fenomena merokok, Prof. Gimana? Merokok contohnya, Prof. Merokok. Gimana merokok? Silakan. Merokok mau dicontohkan lagi, silakan. Merokok. Pengetahuannya apa merokok? Enak atau tidak enak? Pengetahuannya ya. Pengetahuannya ibaratnya ada rokok samsu dengan rokok sampurna kan hampir sama ya. Ya. Oh, pengetahuannya itu rokok sampurna. Nah, pengetahuan itu ketika ibaratnya melihat ada rokok sampurna dan rokok disamsu ibaratnya dengan warnanya begini-begini. Nah, ketika dia beli rokok dua itu ya, ingin tahu nih rokok sampurna gimana rasanya, disamsu samanya, maka itu dibelahlah si rokok itu. Dan tahulah dia ketika dia membuka rokoknya, kemudian menyulut rokoknya, ya dirasakanlah sampurnanya begini, kemudiannya begini. Nah pada saat dia membuka rokoknya, kemudian menyalakan, kemudian menyedotnya, tahulah ya rokok sampurna begini, rokok samsu begini. Itu adalah ranah ilmunya. Nah, ranah kepada filosofisnya, ketika rasa itu sudah menyatu di dalam dirinya, sampurnya begini, dan dari baunya juga sendiri, pemahaman kepada itu semua itu filosofis rokok sampurna begini, filosofis samsu begitu gitu. Seperti begitu, Rob, mungkin. Oh, terima kasih. Ini ngomong-ngomong filosofi rokok, suka ngerokok nggak? Sudah lama berhenti kok. Oh iya, berarti pernah merasakan garam tuh, gitu ya? Ya. Pernah merasakan rokok garam filter, pernah merasakan jarum super. Ini bercanda nih. Sampai mengatakan jarum suker, jarang di rumah suka pergi, gitu. Itu falsafah merokok, jarum super. Di Samsu, jiwamu sampai surga. Suka merokok ya. Udah, ini karena hanya just kidding saja maksud saya. Cuman bercanda saja. Terima kasih pada semua yang sudah memberikan apresiasi pada satu pertanyaan Pak Ari dari kelompok berapa Pak Ari tadi? Kelompok 2 ya Pak Ari. Sehingga mengundang dan sekaligus mengandung inti-inti soal yang harus dipecahkan bersama. Dan dari sini sebetulnya entry point bahwa tahu persis bahwa filsafat ilmu itu adalah seperti apa yang Ibu pahami dari konteks kepada Ibu dan Bapak yang hari ini sedang Ibu lupa mungkin saking sudah lamanya ada di dunia ini, makhluk yang tidak disenangi oleh semua orang, terutama makhluk yang namanya manusia adalah yang disebut COVID-19 itu kan. Itu kan bisa dilihat dari sudut ilmu, sudut pengetahuan, sudut filsafat. Ya, di pengetahuan, COVID itu kan cuman pandemi saja. Paling
Semuanya sudah saja. Kalau sisi COVID itu cukup pandemi saja. Bagaimana dan seperti apa itu pandemi? Nah, kepada ilmu jawabannya. Yang banyak tahu tentang pandemi ini, mohon maaf, yang COVID-19 ini, yang banyak tahu adalah tentu dong disiplin ilmu itu para medis. Ayo jujur, ibu, bapak pakai masker anjuran siapa? Ibu, bapak ngatur jarak anjuran siapa? Ibu, bapak tidak boleh berkerumun anjuran siapa? Dan semua nurut kan? Betul. Karena orang yang berilmu menganjurkan itu. Betul kan ibu, bapak? Tanpa orang berilmu, bagaimana kita bisa bermasker? Bagaimana kita bisa menjaga kerumunan, dan bagaimana kita bisa mengatur jarak, kan begitu. Nurut semua. Sampai yang beribadah saja dari Masjidil Haram yang beragama Islam sampai sekarang tetap diatur jaraknya. Dan haji untuk di luar negara Arab masih dilarang. Kemarin per 2 Februari dilarang kan. Kata siapa itu dilarang? Bukan anjuran agama, tapi ilmu yang berkaitan dengan agama. Dan itu sah, Bapak, Ibu. Dan ini terjadi pada jamaah, pada konteks historis. Nah, di sini kita berarti ikut pada orang yang ahli, Ibu. Bapak, siapa yang ahli di sini? Ya, tentu dong, disiplin ilmu ini. Semuanya nurut kan? Dunia nurut. Dan dunia yang mengaku adik kuasa dan adidaya diberi satu makhluk yang namanya COVID bertekuk lutut kan, tak berdaya apa-apa. Itu Bapak Ibu. Tapi Ibu Bapak di Jawa Barat saya tidak mau berani menyebut, mohon maaf. Tidak berani menyebut orangnya dan juga tidak berani menyebut tempatnya. Hanya saya konteks Jawa Barat saja. Ada yang masih berpandangan nggak percaya pada COVID, Ibu Bapak. Malah kalau ada yang percaya kepada COVID itu bisa keluar dari nilai agamanya. Menarik ini kan Ibu Bapak. Mereka berkerumun, mereka tanpa masker dan mereka berani. Ada yang begitu. Cutek banget mereka. Dan sama sekali tidak percaya. Berdasarkan apa ini? Boleh jadi. Kalau saja kita ingin meriset, yang salah tadi kata Pak Yamin, adalah di konteks ada yang ilmu yakin, ada yang ainul yakin, ada hakul yakin. Ilmu yakin itu berdasarkan panca indera, Ibu. Pengetahuan yang berdasarkan panca indera. Kalau ainul yakin berdasarkan riset, kebenaran berdasarkan riset. Hakul yakin berdasarkan memang sudah disepakati secara filosofi, hakul yakin. Ini Ibu Bapak yang biasa baca kitab suci, yang saya tahu saja, istilah Pak Yamin tadi sependek saya pengetahuan, sependek pengetahuan saya pernah baca itu ketiga-tiganya keyakinan di surat ke-15 ayat 99 itu. Dan At-Takasur Pak Yamin, surat keberapa Pak Yamin? At-Takasur surat keberapa Pak Yamin? Al-Hijr 15 ayat 99 itu hakul yakin. Kalau ilmu yakin, ainul yakin itu di At-Takasur ya. Ayat 6 dan 7 kalau nggak salah, atau 5 dan 6. Itu ada Pak, Ibu Bapak yang dikutip oleh Pak Yamin tadi. Jadi COVID, saya ulangi, dalam hampiran pengetahuan pandemi, hampiran ilmu adalah para medis melahirkan berbagai ilmu. Nah, hampiran filosofis meaningful di sini Pak. Banyak makna dari fenomena COVID. Makanya Ibu, Bapak, saya ingin menambahkan anatomi ilmu itu pertama kali yang harus dipahami itu dari fenomena. Sebut fenomena COVID. Fenomena COVID bisa melahirkan ilmu, bisa melahirkan pengetahuan, bisa melahirkan filsafat, dan bisa melahirkan sikap keberagamaan kita. Diuji, Pak, Ibu,
Dalam konteks sifat keberagamaan kita, diujinya adalah masihkah Bapak atau kita ini beriman pada Sang Pencipta alam semesta ini? Mengapa? Bagi orang yang beragama dengan serius, sejatinya beragama atau inti beragama, sesungguhnya sakit dan sembuh itu tak ada beda. Mengapa? Pertanyaan tadi dari Ibu Agustina, mohon maaf, tentang fenomena jeruk. Ilmu kan sampai pada mengapa jeruk berbuah jeruk. Itu ada DNA jeruk. Tapi bagaimana, mohon maaf, saya ingin mengulang Pak Tafsir tadi, Bu Agustina, tentang fenomena yang lain, misalnya fenomena turun hujan. Mengapa ada hujan? Hujan dalam pendekatan pengetahuan adalah air yang turun dari langit. Cukup aja kan begitu. Pengetahuan siapapun begitu. Tapi mengapa turun hujan? Itu ada teori penguapan. Masih ingat kan Pak Ibu ya? Itu ilmu. Falsafahnya. Nah ini yang harus dijawab. Siapa yang menurunkan hujan? Ini kan jawaban falsafah. Ilmu tidak bisa menjawab. Siapa yang menurunkan hujan? Gitu Bu, Bapak. Dan di konteks ini saya ingin menambahkan lagi tentang COVID tadi, meaningful atau juga bisa kita kontemplasi, kuncinya berfilsafat, merenung. Mana mungkin ada hujan tanpa ada yang menurunkan. Lalu siapa yang menurunkannya? Ini berbagai jawaban yang memang kadang-kadang spekulasi jawabannya, itu juga bisa filsafat spekulasi. Saya ulangi, baik pengetahuan maupun ilmu, dan sekaligus ilmu pengetahuan tidak bisa menjawab siapa terhadap pertanyaan, jangankan mengapa, siapa yang menurunkan hujan, ilmu dan pengetahuan tidak bisa menjawab. Nah, ini patut sedikit dieksplor. Seperti halnya tadi, Ibu Gustina mengutip tentang jeruk. Siapa yang menjadikan jeruk itu berbuah jeruk? Ini nggak bisa dijawab kan oleh ilmu sekaligus. Tidak bisa dijawab. Nah, sama halnya dengan bertanya, mengapa hidung lubangnya ke bawah, tidak ke atas? Kebayang nggak kalau lubang Ibu Eva ke atas, lubang hidungnya? Berapa kali kebanjiran Bu Eva ketika hujan dan tidak bawa payung, kan begitu. Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan hampiran filosofis Ibu Bapak. Ya panjang bisa ketawa akhirnya, mengerti banget gitu kan panjang ya. Bahwa hari ini kita menyadari proses penyadaran diri bahwa ilmu pengetahuan sudah mau jadi doktor Pak Ari kan gitu kan. Pak Ari ini pertanyaannya bagus, jadi cuma terkesima dengan pertanyaan Pak Ari gitu Pak Ari. Terima kasih Pak Ari ini. Jadi Ibu Bapak hari ini patut proses penyadaran juga. Setinggi ilmu yang kalau tidak mau dikatakan serendah, nah, sepanjang kalau tidak mau dikatakan sependek kayak kata Pak Yamin tadi, pengetahuan yang kita miliki hanya diberi COVID saja. Jujur, kita sedikit sebentar lagi Bapak Ibu kandidat doktor atau sebentar lagi disebut promoventus. Betul kan? Nah, ternyata ilmu yang akan dijadikan disertasi Bapak nanti kalau dikaitkan dengan fenomena COVID belum tentu bisa jawab. Malah nggak bisa nyambung ilmu kita. Karena bukan ranahnya kan Pak Ibu. Betul kan Pak? Paling tidak bahwa di balik fenomena, di balik pengetahuan, di balik orang yang berilmu ada yang lebih punya ilmu lagi. Dan di balik yang lebih punya ilmu lagi ada yang maha mengetahui. Itu kan penyadaran Pak. Mungkin sebelumnya nggak sadar seperti itu. Oke, itu yang pertama fenomena COVID misalnya, atau fenomena menggigil pada tubuh kita, fenomena kesombongan dalam diri kita, fenomena membenci kita kepada orang lain,
fenomena iri kita kepada orang lain. Itu kan fenomena semuanya. Ada fenomena, nah mohon maaf, saya ingin mengulang. Dalam konteks anatomi ilmu, yang pertama itu fenomena, yang kedua asumsi, yang ketiga proposisi, yang keempat konsep, yang kelima baru teori, Pak. Itu tentang fenomena anatomi ilmu. Ibu, Bapak yang sama-sama menyimak dari kelompok 3 ini, dan ini eksplorasi dari pertanyaan Pak Ari, sekalipun sesungguhnya ini adalah pada pertemuan pertama kali sesungguhnya, atau kedua adalah harus sudah Ibu Bapak lewati. Tapi kuncinya memang dari pemahaman di sini. Dari fenomena, saya ulangi, COVID tadi, itu bisa dihampiri dari 1, ilmu, 2, pengetahuan, 3, filsafat. Kalau Ibu cukup di situ, berarti tidak akan menemukan keyakinan. Bagaimana menemukan keyakinan? Berikan hampiran filosofis yang berbau nilai religius. Mengapa? Tanpa itu hampa kita. Mengapa? Tanpa itu ragu terus kita. Mengapa pula? Dan tanpa itu pula kita tidak akan menemukan keyakinan-keyakinan yang mendalam dan mendasar yang dihampiri oleh ilmu Bapak sendiri. Itu fenomena. Nah, dari fenomena turun ke asumsi, kemudian ke proposisi, dan terakhir teori. Dan yang terakhir ini, Ibu Bapak yang ditunggu-tunggu dari Ibu dan Bapak yang ditunggu-tunggu untuk apa? Melahirkan novelty dalam penelitian. Apa itu novelty? Saya ingin mengulangi kebaruan dari disertasi Ibu dan Bapak. Yang baru apa? Artinya paling tidak disertasi Ibu dan Bapak belum pernah dibahas oleh teman-teman kita sebelumnya. Kalaupun sudah ada, itu boleh adalah melanjutkan dari disertasi yang ditulis oleh teman-teman kita sebelumnya. Dan itu sesungguhnya sejatinya disertasi yang baik adalah ketika Ibu Bapak sedikit menyisakan soal-soal dalam disertasi itu. Maka sebelum dijilid disertasi yang Bapak buat atau ilmu yang Bapak temukan di riset, karena sejatinya ilmu Bapak itu adalah based on research, berdasarkan pada riset yang Bapak Ibu lakukan untuk ditulis pada disertasi yang betul-betul ada nilai novelty tadi, kebaruan. Selalu ditanya oleh promotor Bapak dan Ibu, apa hebatnya disertasi Ibu dan Bapak? Atau apa yang barunya dari disertasi Ibu dan Bapak? Atau ada yang sederhana sekali pertanyaannya, apa beda disertasi Ibu dan Bapak dari disertasi yang sebelumnya? Itu kan ilmu Bapak nanti terakhir banget sebelum dijilid rapi dibikin 7 dalil, Bu ya, Bapak. Dalil itu yang 7, kenapa 7? Karena 3 dihasilkan dari penelitian, 2 dari keilmuan Ibu, misalnya Ibu tentang sumber MSDM, Ibu misalnya meriset tentang manajemen keuangan, atau Ibu meriset tentang manajemen sumber daya manusia misalnya. Di situ 2 cukup. Lalu 1 lagi dari pendidikan, yang 1 lagi terakhir yang berniaga atau bernilai filosofis. Ini penting. Boleh filosofis atau secara umum. Itu kan 7 jumlahnya. Saya ulangi, 3 dari penelitian, 2 dari disiplin ilmu, boleh Ibu keuangan, boleh dari situ dari MSDM atau dari pemasaran. 1 tentang pendidikan, dan 1 lagi nilai-nilai filosofis. Yang ke-7 itu penting atau umum silahkan. Itu kan 3-tiganya meliputi ilmu, meliputi pengetahuan, meliputi filsafat, dan ketika Ibu sedikit mendalami makna-makna keberagamaan Ibu dan Bapak, itu biasanya mengutip kitab-kitab suci yang Ibu Bapak yakini dan pernah Ibu Bapak baca. Itu biasanya seperti itu. Tidak dilarang. Karena apa?
nilai yang ketujuh itu adalah sangat filosofis dan bersifat umum. Boleh ibu bapak agar disertasi ini ya mendekati kesempurnaan, nggak ada yang sempurna. Tadi nyebut-nyebut rokok, rokok saja belum ada yang sempurna, baru merek sampurna. Merek ya Pak Yai, nah, belum sempurna kan? Rokok saja belum sampai di tingkat sampurna. Sampurna pun baru hanya sebatas merek atau brandingnya sempurna. Sampurna atau sempurna saya nggak tahu itu, lupa lagi. Yang saya ingat sampurna. Sampurna itu kan bahasa Sunda. Nah, bahasa Sunda. Jadi bisa ibu disertasi pun bisa, hampirannya ilmu, hampirannya pengetahuan, hampirannya filsafat, dan dibolehkan meaningful, pemaknaan lebih jauh. Kalau dalam ilmu kiai misalnya hakikatnya ilmu sesungguhnya, maka dia akan berdimensi hakul yakin untuk dijadikan manfaat pada orang banyak, sehingga ada pengaruh nanti dari disertasi ibu dan bapak. Kepada siapa pengaruhnya? Ya, untuk pengembangan ilmu secara teoritis, praktisnya bisa di tempat ibu bapak bekerja atau untuk unpad. Itu bisa. Baik, ibu dan bapak, masih tersisa waktu beberapa menit lagi. Kita masih bisa mengembangkan diskusi kalau memang masih ada hal-hal yang mau dibincangkan oleh ibu dan bapak. Silakan. Kelompok 3. Ini balik lagi ke pada menarik tadi, Prof. Kelompok 3, silakan. Saya Prof. Silakan, siapa? Saya Prof. Kelompok berapa, Pak? Saya dengan halo? Ya, boleh. Dengan Prof. Kelompok berapa? Kelompok 4. Oh, silakan kelompok 4. Tadi saya belum begitu tune in apakah antara ilmu dan pengetahuan, apakah pengetahuan dulu atau ilmu pengetahuan dulu gitu. Itu pertama, dan selanjutnya dikaitkan dengan manajemen, bahwa kita memang keilmuannya ke manajemen. Bagaimana proses memperoleh pengetahuan manajemen, dan bagaimana kalau misalnya di pengetahuan dulu gitu, kalau bagaimana pengetahuan manajemen itu berkembang menjadi ilmu pengetahuan manajemen. Mungkin itu yang ingin saya konfirmasi, Prof. Terima kasih. Terima kasih. Dari kelompok 4, silakan sebelum saya apresiasi kelompok 3 dulu. Kelompok lain juga boleh. Tadi yang hanya konfirmasi aja, kalau yang sekarang ini ada yang mengatakan COVID itu konspirasi dan COVID itu nyata, itu masuk di falsafah atau di ilmu, Prof? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Dua-duanya, karena saya juga yang berbicara konspirasi belum memaknai lebih jauh. Ya. Nah, kemudian satu lagi, Prof. Kaitannya dengan politik global, Pak, kalau konspirasi. Ya. Satu lagi, Prof. Kalau ilmu itu katanya ada ilmu putih, ada ilmu hitam, Prof. Oh yes, ada, Pak. Black and white ada, Pak. Ya. Tapi kalau saya, Prof. Oke, itu konteksnya mistik. White and black ada itu. Faktanya Oh iya. memang banyak. Tapi kalau ilmu pengetahuan, Prof, ada hitam putih juga nggak, Prof? Nggak ada. Oh, kalau itu bergantung pada mentalitas yang punya ilmu, Pak, yang diberi ilmu. Ah, ya. Bisa lebih hitam, Pak. Ya, makanya kayak saya, ada yang mengatakan kalau ilmu nyopet itu kan hitam, Prof, ya. Ya. Tapi kalau kata saya, kalau saya pengen belajar ilmu nyopet, apakah saya juga akan masuk ke dunia hitam? Kan tidak juga, Prof, ya. Tidak Karena boleh. tadi ya, karena mentalitas ya. Karena kalau saya mungkin belajar ilmu nyopet, mental saya supaya tidak dicopet itu, Prof. Sama supaya mengingatkan orang lain yang mau dicopet, itu saya bisa ingatkan, hati-hati, karena saya tahu ilmu nyopet gitu. Mungkin gitu, Prof, ya. Terima kasih, Pak. Bapak tahu sihir boleh. Bapak tahu sihir boleh. Agar Ya. Bapak tidak disihir orang. Ya, betul. Betul. Barang siapa yang tidak tahu pada kejelekan, maka akan terjerumus pada kejelekan. Itu ada. Ya. Mohon maaf, Pak Kiai, saya ini mengutip Al-Ghazali. Pak Kiai Yamin mana? Pak Kiai Yamin masih standby? Mana Pak Kiai Yamin tadi?
Malam ya'rif syar'a kopi. Barang siapa yang tidak tahu kejahatan, maka dia akan terkena pada kejahatan itu. Boleh, Pak? Tahu ilmu Ya. copet? Ya, Boleh, termasuk tahu ilmu ilmu akuntansi, Prof. Punten ini. Ilmu akuntansi kan katanya baik ya. Nah, tapi Iya. ternyata dipakai oleh orang-orang tertentu buat mengkorupsi, buat memanipulasi, itu jadi hitam kan Prof ya ilmunya. Karena mentalnya dia jangan- mental koruptor. Pak, jangankan akuntansi, ilmu agama sekarang. Oh iya, Pak, betul. Ilmu agama saja. Ilmu agama saja, mohon maaf, Pak Tari ini, ilmu agama malah dijadikan hal-hal yang Betul, betul, tidak Prof. usah disebut, Pak. Bapak Ibu lebih menyimak jauh. Jadi mentalnya, Prof ya. Saya menyebut ilmu agama itu, Pak. Iya. Jadi mental pemilik ilmunya, Prof ya. Pemilik ilmu. Iya, iya. Betul, betul. Nuhun, Karena Prof, nuhun, Prof. akan sangat bergantung pada mentalitas itu, Ya. Pak. Nuhun, Prof. Mohon maaf, kalau mentalnya nyopet, kalau di ahli agama dipakai nyopet gitu. Ya, agama siap, itu. Prof. Nuhun, Prof. Nuhun. Terima kasih. Nah, Konfirmasi tadi juga, dari Prof. siapa tadi? Tentang Ya. ilmu, Prof. Silakan. Kalau Boleh, zaman Nabi Musa kan ada Nabi Khidir, yang Prof, yang miladuna ilma itu. Miladuna ilma. Gimana, Pak? Di zaman Nabi Ya, Nabi Musa gimana? Di zaman Nabi Musa kan ada gurunya Nabi Khidir. Ya. Nabi Khidir itu kan yang diberi ilmu langsung oleh Allah tanpa belajar, ya, Prof. Oh, terus gimana? Ada Itu pertanyaan, Pak? Miladuna ilma, itu sama dengan ilmu laduni sekarang ada, Prof. Iya. Itu yang biasa disebut dalam konteks keilmuan agama yang disebut ilmu laduni, Pak. Maksud laduni di situ kan laduni, ilmu laduna dari situ, Pak. Jadi ilmu langsung yang degree of Allah itu, Pak, diberikan oleh Allah. Tanpa sekolah. Divine of Allah itu. Gitu. Termasuk dalam konteks kepemimpinan yang kepemimpinan karismatik miladuna ini, Pak. Oh, ini saya pernah kutip ya di pertemuan keberapa? Khidir dan Musa. Betul kan? Kemarin. Pernah saya sampaikan itu. Nabi Musa tidak lulus belajar ke Khidir karena dia tidak punya mental sabar, Pak Santa. Nabi Khidir membolehkan kepada Musa belajar kepadanya, tapi dengan syarat bersabar, gitu Pak Ari. Harus bersabar terhadap apa yang saya lakukan sebelum saya jelaskan. Ingat itu kan Pak ya? Ternyata Musa tidak sabar kan? Karena Musa tidak sabar, akhirnya Musa tidak lulus menjadi murid, Pak. Menjadi siswa, gitu. Atau menjadi mahasiswa. Musa yang sesungguhnya sudah profesor doktor, masih tetap ingin belajar karena penasaran apa ada orang yang lebih pintar dari saya. Bahasa saya begitulah. Ternyata dia menemukan yang namanya Nabi Khidir. Nabi Khidir lebih pintar daripada Musa. Kenapa? Karena Nabi Khidir bisa mengetahui apa yang belum terjadi. Musa, nah di sini bedanya ibu bapak, ada ilmu yang memang langsung dari Tuhan dan ilmu yang hasil jeripayah manusia beda. Atau achieved status. Ada yang ascribed status, itu dalam teori sosialnya Pak. Ada status yang diberi, ada yang status yang diusahakan. Ada jadi pemimpin yang diberi, ada jadi pemimpin yang diusahakan. Dalam bahasa ilmunya, ada jadi pemimpin berdasarkan prestasi, ada yang jadi pemimpin berdasarkan pemberian. Seperti kerajaan, yang penting anak raja. Gimana tentang mentalitas anak raja itu, karena memang bapaknya raja, maka status itu diberikan langsung kepada anaknya, kan begitu Pak? Itu ascribed status atau assigned status. Nah, kalau dia jadi raja, jadi pemimpin maksud saya, berdasarkan prestasi-prestasi yang diraih, itu namanya achieved status. Nah, di dalam konteks ilmu juga, Khidir itu adalah ascribed status. Musa achieved status. Nah, itu Pak. Kan ketika Musa tidak sabar ingin tahu kenapa anak kecil dibunuh. Gitu. Yang tidak punya dosa kok dibunuh. Nah, Khidir kan dengan santainya, loh, kan kata saya ini syarat kamu belajar kepadaku. Jangan dulu kau bertanya apa-apa,
Bapak tentang apa yang aku lakukan sebelum aku jelaskan. Ingatkan Pak itu. Supaya Bapak lebih jelas nanti, termasuk bincang yang agak panjang siang ini tentang ilmu, filsafat, dan pengetahuan. Ibu Gustina tadi sudah membaca filsafat ilmu yang ditulis oleh Pak Ahmad Tafsir. Silakan Ibu juga Bapak baca lagi itu Pak Ibu. Kalau kasusnya yang berkaitan dengan Khidir dan Musa, itu bisa di surat Kahfi, Bu Bapak. Surat ke-18, dari mulai ayat 60-an sampai 80-an. Mengapa anak kecil dibunuh, itu ada jawabannya. Mengapa perahu orang dibocorin, dan mengapa bangunan yang mau roboh rehab lagi atau dibangunkan lagi. Itu semuanya Musa bertanya ketiga fenomena lagi-lagi. Nah Ibu Bapak ada yang saya lupa sampaikan. Di samping fenomena ada yang disebut nomena Pak ya. Kalau nomena itu adalah kejadian-kejadian, gejala-gejala atau apapun peristiwa yang kasat mata di mata kita, akan tetapi tidak cukup dijelaskan dengan hal-hal yang bersifat rasional saja. Itu nomena. Kalau fenomena seperti COVID gitu kan, seperti tadi jeruk, kemudian semangka, lalu buah pohon beringin atau beringin pohon sekaligus, air, itu semua fenomena. Itu Ibu Bapak. Kalau nomena seperti halnya hidup ngebunuh anak kecil, gitu. Itu nomena namanya. Ibu Bapak. Tadi ada yang bercanda pengetahuan dulu, ilmu dulu. Ini gampang jawabannya, pasti pengetahuan dulu Pak. Tadi juga ada pertanyaan, setiap pengetahuan itu pasti ilmu, tapi tidak setiap ilmu tapi otomatis pengetahuan. Kenapa? Karena ilmu itu sudah menjadi barang jadi, gitu. Dan itu sah, based on research-nya jelas waktunya. Kalau pengetahuan kan serampangan, serabutan pengetahuan itu. Saking banyaknya karena serampangannya pengetahuan kita, sehingga kita lupa lagi tentang pengetahuan-pengetahuan yang pernah kita ketahui, tapi banyak yang lupa apa saja yang pernah kita ketahui. Coba Ibu Bapak himpun saja yang selama ini atau sampai kali ini atau sampai detik ini tentang pengetahuan-pengetahuan Ibu Bapak dari sejak Ibu Bapak ingat di muka bumi ini. Silakan tarik. Sepertinya akan melebihi disertasi dulunya. Sebalnya. Mengapa? Saya ingin menyebut saja Pak Ari misalnya, banyak sekali kan pengetahuan yang Pak Ari tahu. Karena saking banyaknya Pak Ari tentang pengetahuannya yang Pak Ari tahu, sehingga tidak tahu sesungguhnya apa sesungguhnya yang Pak Ari tahu. Saya ingin mengingatkan kembali kepada Ibu dan Bapak tentang kategorisasi pengetahuan tadi yang digelar oleh Yuyun adalah tahu, pertama tahu di tahunya. Yang kedua, tahu di tidak tahunya. Ketiga, tidak tahu di tahunya. Dan yang keempat, tidak tahu di tidak tahunya. Termasuk kategori mana kita? Ya, itu terserah Ibu dan Bapak. Tinggal menyimak saja. Kategori pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Mudah-mudahan kita paling tidak yang selalu di kategori pertama. Atau paling tidak ketiga, tidak tahu di tahunya. Kalau tidak tahu di tahunya, maka kita akan banyak tahu tentang yang kita tidak tahu. Gitu. Barangkali itu apresiasi saya dari kelompok 3 dan beberapa bentuk pertanyaan, pernyataan, dan juga ada apresiasi pada pertanyaan dan pernyataan dari Ibu dan Bapak. Moga-moga pertemuan keberapa minggu depan? 6 ya. Iya, Prof, ke-6. Kelima. Ya, nantilah kelompok yang ini. Mudah-mudahan Ibu Bapak semakin penasaran. Saya ingin mohon maaf mengulang jika Bapak Ibu masih ada yang merasa kurang begitu pas tentang pemahaman-pemahaman yang selama ini dilontarkan oleh teman-teman dan bacaan kita sendiri. Saya menganjurkan Ibu Bapak baca kembali Pembimbing ke Arah Alam Filsafat Ujau Wiyatna, Pohon Filsafat karya Palem Kuit,
Dan berfilsafat itu gampang atau mudah, Dr. Gustav Muhammad apa itu namanya. Dan yang terakhir sekali yang menukik pada pertanyaan Pak Ari tadi, bukunya Pak Ahmad Tafsir, Filsafat Ilmu, judul besarnya, lalu di judul kecilnya mengurai ontologi, epistemologi, aksiologi pengetahuan. Jika ada yang memang sedikit berkenan untuk mengusik tentang persoalan agama, ada filsafat agama yang ditulis oleh Harun Nasution, bukan mantan rektor, dia pernah jadi rektor di IAIN dulu, sekarang jadi UIN Ciputat Jakarta. Itu di situ dijelaskan tentang hal-hal yang bersifat fenomena dan juga nomena. Karena yang nomena terkadang sepertinya, mohon maaf saya ulangi, sepertinya tidak masuk akal atau di luar jangkauan rasional kita. Pas jam 10.30 di jam dinding saya, Ibu, Bapak, silahkan saya serahkan lagi kepada kelompok 3. Apakah mau dilanjut atau tidak, terserah kelompok 3. Silakan Bu Irma dan yang lain, Pak Yasmin dan yang lain-lainnya. Silakan. Baik, terima kasih atas tambahannya kepada Bapak Profesor Dr. Haji Ali Anwar. Mudah-mudahan, iya, saya yang awal Pak, yang mana mudah-mudahan ini menjadikan manfaat bagi kita semua. Dari kelompok 3, saya yang membuka dan menutup, mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya baca dengan penutup Alhamdulillahirabbil alamin. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun, Prof.